Selamat siang, perkenalkan nama saya Claudia Francisca dengan NIM 40122111012. Di video ini saya akan menjelaskan eh, pertanya- pertanyaan dari mata kuliah MPPH yang terdiri dari dua pertanyaan, yaitu dalam penelitian hukum itu ada kualitatif dan kuantitatif. Apa itu dan apakah bisa dalam penelitian hukum itu menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjawab dari kedua pertanyaan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Dalam penelitian hukum itu ada penelitian hukum kualitatif dan kuantitatif. Apakah itu? Nah, penelitian hukum kuantitatif itu adalah metode penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka untuk menganalisis fenomena tertentu, yang dimana pendekatan ini seringkali digunakan untuk mengukur variabel, menemukan hubungan sebab akibat, atau membuat generalisasi berdasarkan sampel yang representatif. Penelitian kuantitatif itu biasanya melibatkan penggunaan statistik, survei, atau eksperimen untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, penelitian kuantitatif ini juga memiliki beberapa karakteristik, yang dimana yang pertama itu ada pada objektivitas, yang dimana penelitian ini lebih fokus pada fakta dan angka sehingga meminimalkan bias subjektif. Yang kedua itu ada pengukuran. Biasanya penelitian kuantitatif ini menggunakan instrumen seperti kuesioner terstruktur atau alat ukur untuk mendapatkan data. Yang ketiga itu ada generalitas, yaitu biasanya penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi yang lebih luas berdasarkan data yang telah dianalisis. Yang terakhir itu ada pendekatan deduktif, yang dimana pendekatan deduktif ini dimulai dengan hipotesis yang jelas, kemudian akan diuji menggunakan data kuantitatif. Sebagai contoh, itu penelitian kuantitatif dalam hukum dapat mencakup studi statistik tentang tingkat kejahatan di suatu wilayah, analisis jumlah kasus tertentu di pengadilan, atau survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan hukum yang tertentu, hukum-hukum tertentu. Nah, untuk penelitian kualitatif sendiri itu adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku manusia, atau konteks tertentu. Pendekatan kualitatif ini seringkali digunakan untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, atau persepsi, dan hasilnya biasanya dalam bentuk deskriptif naratif. Ada beberapa karakteristik utama dalam penelitian kualitatif ini. Yang pertama itu ada pendekatan subjektif, yang dimana pendekatan subjektif ini merupakan penelitian yang mengutamakan pemahaman dari sudut pandang partisipan, yang seringkali melibatkan wawancara yang mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen atau analisis data. Yang kedua itu ada fleksibilitas, yaitu tidak memiliki struktur penelitian yang kaku, yang dimana itu akan memungkinkan eksplorasi isu-isu yang muncul selama proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga itu ada kontekstualisasi, yang dimana kontekstualisasi ini merupakan penelitian yang mempertimbangkan faktor sosial dan juga budaya ataupun lingkungan yang memahami fenomena-fenomena tertentu. Yang keempat itu ada pendekatan induktif, yang dimana pendekatan induktif ini peneliti juga seringkali membangun teori atau hipotesis berdasarkan temuan selama proses penelitian. Contoh penelitian kualitatif itu ada di dalam bidang hukum adalah wawancara yang mendalam dengan hakim, pengacara, ataupun korban untuk memahami persepsi mereka terhadap proses peradilan. Analisis hukum terhadap teks undang-undang, atau studi kasus mengenai dampak implementasi atau kebijakan hukum dalam masyarakat. Biasanya, penelitian kualitatif ini
juga biasa dikenal dengan penelitian yang berdasarkan data, peraturan perundang-undangan. Biasanya penelitian kualitatif ini kurang lebih sama dengan penelitian normatif yuridis. Nah, untuk pertanyaan kedua itu bisakah penelitian hukum menggunakan penelitian kuantitatif? Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian hukum, meskipun penelitian hukum ini lebih sering dikaitkan dengan pendekatan kualitatif, karena sifatnya yang normatif, pendekatan kuantitatif ini juga memiliki beberapa tempat dan relevansi dalam bidang ini. Beberapa cara penelitian kuantitatif itu dapat digunakan. Yang pertama itu ada analisis statistik tentang hukum dan kebijakan. Biasanya penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat. Nah, misalnya peneliti dapat menganalisis data statistik sebelum dan setelah implementasi suatu undang-undang untuk menilai efektivitasnya. Yang kedua itu ada studi korelasional, yang dimana dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti dapat mengeksplorasi hubungan antara variabel hukum dan sosial, yang dimana contohnya itu adalah mempelajari hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan tingkat pelaporan kasus hukum. Yang ketiga itu ada survei opini publik, yang dimana pendekatan kuantitatif ini sering digunakan untuk memahami persepsi masyarakat tentang hukum atau institusi hukum. Nah, misalnya, survei dapat dilakukan dengan mengevaluasi tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan ataupun lembaga-lembaga penegak hukum. Yang keempat itu ada pemodelan data, yang dimana penelitian kuantitatif ini juga dapat digunakan untuk memprediksi tren hukum di masa depan berdasarkan pola data-data yang ada. Contohnya, aplikasinya adalah analisis prediktif tentang tingkat kriminalitas di suatu wilayah. Namun, ada beberapa tantangan dalam menerapkan pendekatan kuantitatif pada penelitian hukum. Salah satunya adalah kompleksitas fenomena hukum yang sering kali sulit direduksi menjadi angka-angka. Selain itu, interpretasi data kuantitatif membutuhkan kehati-hatian agar tidak menyederhanakan fenomena hukum yang bersifat multidimensi. Dengan demikian, penelitian hukum tidak terbatas pada pendekatan kualitatif saja. Pendekatan kuantitatif dapat memberikan wawasan tambahan yang bermanfaat, terutama dalam memahami dampak hukum secara empiris, mengukur efektivitas kebijakan, atau mengeksplorasi hubungan sebab akibat dalam konteks hukum. Kombinasi kedua pendekatan ini yang sering disebut sebagai metode campuran atau mixed methods juga semakin populer dalam penelitian hukum, dengan memungkinkan eksplorasi yang lebih komprehensif terhadap fenomena hukum. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini secara bijak atau secara teliti, penelitian hukum dapat menjadi lebih mendalam. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata atau kesalahan dalam menjawab. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.